Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perawatan bonggol ya. Jadi ini adalah bonggol Susan yang sudah saya yang sudah saya tanam bonggolnya beberapa waktu lalu. Ini saya pakai media kokopit ya. Bisa kalian lihat ya. Ini belum ada, baru sebulanan ya. Tetapi karena bonggolnya ini sehat sekali dan juga cukup gede ya. Bonggolnya besar. Jadi bonggolnya itu lumayan gede ya. Ibu jarisnya saya begini ya bonggolnya itu. Nah, baru sebulan ini sudah keluar 4 daun ya. Jadi ada 2 tunas dan 4 daun. Nah, ini yang saya bilang kalau bonggolnya itu bagus, perawatan aglonemanya itu jauh lebih gampang. Tetapi kalau bonggolnya tuh bermasalah, misalnya ada spot merah atau ada cacat atau ada apa, itu akan jauh lebih sulit. Nah, apa yang saya lakukan selama ini itu hampir setiap hari saya melakukan seperti gini ya. Jadi saya semprot dengan setiap hari, 2 hari sekali. Jadi hari ini misalnya saya semprot dengan B1, besok saya nggak semprot dengan B1, lusa saya akan semprot lagi dengan B1. Nah, 1 minggu sekali saya akan pakai ganda silde. Ini saya jelasin seperti itu. Nah, ini saya lakukan seperti gini ya. Jadi saya mau jelasin bahwa saya tuh memakai B1 untuk tanaman babyan. Jadi sebenarnya baby saya ini kan lumayan banyak ya. Hanya ada beberapa yang uh, ada nah, ada beberapa yang masih dengan bonggol yang kecil. Jadi dia tidak terlalu besar seperti ini ya, tidak seperti aglonema bonggolnya Susan ini ya, karena Susan ini kan besar sekali ya. Jadi dia bonggolnya besar, tanamannya juga cukup sehat. Dan juga kalian perhatikan seperti gini ya, kadang-kadang itu kan ada seperti gini, ada seperti coklat-coklat begini di batangnya dia ya. Jadi kalau ada yang kotor atau ada yang apa, itu kalian juga harus bersihkan ya. Jadi tanaman ini walaupun dia kondisinya sehat bagus seperti gini, tapi kita juga tetap harus merawat dia. Kita juga tetap merawat dia dengan baik ya. Sejauh ini saya sampai hampir sebulan ini saya tidak jemur ya. Jadi saya hanya taruh aja di bawah rak, tapi kondisinya seperti ini bisa kalian lihat ya. Dan sehari nah ini yang saya lakukan secara rutin seperti gini. Nah, ini kenapa kok saya semprot B1 nya tuh di bawahnya daun, karena stomata daun ini kan pelajaran kita di sekolah ya. Jadi stomata daun itu kan ada di bawah dari daunnya. Nah, seperti gini, ini kalian jangan lupa harus dibersihkan batang-batangnya ini. Tapi hati-hati ya, jangan sampai bikin patah ya. Jadi kalian harus hati-hati banget. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi saya semprot seperti gini tanpa saya memberikan desinfektan. Jadi seperti kayak antrakol, baktosin atau yang lain-lainnya, itu semua saya tidak berikan ya. Jadi saya hanya merawat dengan cara seperti gini. Ini bisa kalian lihat. Ini akar-akarnya sudah pada keluar semua ya. Jadi ini yang saya pakai adalah kokopit dari Om Semi Aglo ya. Jadi saya kan selalu menganjurkan pada para pemula untuk mempunyai kokopit ya, karena kita tidak pernah tahu kondisi aglonema kita tuh seperti apa di dalamnya. Jadi kita harus bisa mempersiapkannya supaya kalau kondisinya bagus ya, sebaiknya sih pakai kokopit. Hanya saya juga ada beberapa yang pakai media tanam biasa ya. Hanya kemarin ini pada waktu Susan, bisa kalian lihat saya pakai kokopit dan hasilnya kan bisa kalian lihat sendiri ya. Dia tumbuh langsung seperti remaja, tidak seperti yang bonggol kecil itu dia tumbuh dia masih berupa babyan, tapi ini dia langsung tumbuh lumayan gede seperti gini ya. Dan juga kalian bisa lihat warnanya dia juga daunnya ini, tulang daunnya itu tuh berwarna pink, dan pinggir-pinggirnya dia ini juga berwarna pink, sedangkan daun-daunnya ini berwarna hijau ya. Jadi bisa kalian lihat bagaimana sehatnya
bagaimana sehatnya aglonema kalau bonggolnya itu dalam kondisi bagus ya. Tapi kalau bonggolnya dalam kondisi sakit, misalnya ada spot merah atau ada apa, saya juga punya pengalaman, banyak juga saya gagal ya. Jadi tidak semua berhasil. Tapi kalau sudah dapat spot merah ya kita tidak berharap terlalu banyak. Begitu bonggolnya ada spot merah ya kita tanam aja kalau memang kita mau tanam. Tapi tidak usah terlalu khawatir kalau misalnya dia tidak berhasil. Tapi kalau bonggolnya itu bagus, kalian harus optimis untuk berhasil ya. Dengan cara kalian harus merawatnya dengan baik. Seperti yang ini yang saya lakukan. Ini saya lakukan rutin ya. Jadi seperti gini saya lakukan rutin, dan juga media tanam yang saya pakai itu adalah media tanam kokopit. Begitu dulu dari saya dalam sesi untuk perawatan bonggol dan perawatan anakan. Bonggol pun sama juga, jadi misalnya bonggolnya juga saya akan semprot di sini, tapi ini kan dia sudah berdaun jadi saya akan semprot di atasnya. Tapi kalau dia hanya berupa bonggol saya akan semprot seperti gini aja ya. Ini bisa kalian lihat ya. Jadi saya tanam bonggol pada waktu itu, kalau saya nggak salah ingat itu saya tidak pakai pupuk macam-macam ya. Saya hanya pakai D1 dan juga Gandasil D. Sedangkan Smart Glow itu mungkin saya sering pakai ya, untuk di bonggol ya. Jadi bisa kalian lihat, nah seperti gini ya. Istilahnya orang-orang bilang pupuk merah. Smart Glow juga saya pakai. Bisa kalian lihat cukup bagus. Begitu dulu dari saya mengenai perawatan dari bonggol. Semoga kalian juga tetap yakin untuk merawat bonggol, merawat aglonema kembali dalam kondisi apapun. Lakukanlah perbanyakan, karena satu-satunya potensi untuk kita bisa mengembangbiakan aglonema itu adalah dengan cara kita melakukan perbanyakan. Karena kalau aglonema itu kita tidak lakukan perbanyakan, dan misalnya saja ada lonyot atau ada sakit atau kondisi emergensi, jadi bisa force major ya, jadi ada kebanjiran atau ada apa, kita tidak punya potensi lagi untuk mengembangbiakan, karena kita hanya punya tanaman itu hanya satu. Itu dulu yang saya anjurkan pada para pemula untuk melakukan seperti ini ya. Jadi tetap semangat apapun kondisinya, kita harus memperhitungkan dengan lebih baik. Berhasil atau tidak itu yang penting, kita juga harus berusaha. Kita juga tetap belajar, kita juga tetap bersemangat untuk konsisten untuk merawat aglonema. Begitu dulu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.